Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Judul renungan kita pada hari ini adalah Selalu Bisa Memberi. Seorang pria bertandang ke rumah tetangganya untuk meminjam uang guna membeli beras dan lauk. Dia tidak memiliki penghasilan karena belum juga mendapat pekerjaan baru setelah kena PHK beberapa bulan lalu. Malangnya si tetangga mengaku tidak punya uang. Namun, sejak hari itu si tetangga selalu berbagi masakan kepadanya. Ini hasil kebun saya, bisa kita makan bersama, ujarnya. Ketika seorang laki-laki lumpuh melihat Petrus dan Yohanes melintasi pintu gerbang bait Allah, ia berteriak minta sedekah. Alih-alih memberi uang, Petrus menjawab, emas dan perak tidak ada padaku. Namun ini dikatakannya bukan karena ia menghindar, supaya laki-laki itu memaklumi seandainya Petrus tidak memberi uang. Sebaliknya, Petrus memberi mujizat kesembuhan yang tentu saja nilainya jauh lebih besar jika diukur dengan uang. Seringkali, keterbatasan materi menjadi penghalang untuk menyatakan kasih. Karena kondisi keuangan yang terbatas, kita menjadi jarang ambil bagian dalam menyatakan kasih. Padahal, bukankah anak-anak Tuhan dijadikannya kaya dalam karunia, berkat serta penghiburan rohani? Harta surgawi ini tentu bermanfaat bagi sesama ketika kita pakai untuk menyatakan kepedulian. Hadir untuk menemani yang merasa sepi, sendiri dan berduka, misalnya. Dapat pula memberi diri untuk mendengarkan keluh kesah mereka yang sedang dalam impitan pergumulan. Ya, tenaga, waktu, ide, pikiran, dan seluruh kemampuan kita dapat dipakai untuk melayani sesama. Bahkan nilainya tidak kalah dengan pemberian yang berupa materi. Tuhan mengaruniakan banyak berkat rohani yang tidak akan pernah habis sekalipun kita bagikan setiap saat. Oke, mari kita membaca ayatnya. Nah, judulnya gini ya, mendapatkan lebih daripada yang bisa dipikirkan. Pertanyaannya, mendapatkan apa ya? Nah, oke, kita baca ya. Kisah Para Rasul yang ketiga, pasal 3, 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Hari ini kita membahas pasal yang ke-1, Kisah Para Rasul 3 ayat 1, waktu sembahyang Yahudi. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Nah, dari data-data perjanjian lama, dapat kita lihat bahwa memang pada umumnya orang Yahudi itu sembahyang 3 kali. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi kiblatnya mengarah ke Yerusalem ya. 3 kali sehari dia berlutut. 1 hari 3 kali. Jadi ada 3 kali periodik untuk sembahyang. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Kita mundur yang lebih kuno, yaitu Mazmur 55 ayat 16-17. Dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Yahweh, Yehova akan menyelamatkan aku. Berseru ya. Seru, jadi ada relationship with God.
Kapan itu? Di waktu petang, pagi, tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi di sini Daniel mengatakan ada 3 kali, tapi nggak dikatakan waktunya kapan. Mazmur 55 melengkapinya waktu petang, pagi, dan tengah hari. Kenapa waktu petang disebut dahulu dalam kitab ini ya? Karena orang Yahudi memulai harinya itu jam 18. Sehingga bagi orang Yahudi, petang itu mendahului daripada pagi. Petang dulu, malam, terus pagi, habis gitu tengah hari, petang lagi, pindah hari. Jadi itu sebabnya kenapa kok waktu petang itu disebut pertama kali. Karena cut off orang Yahudi beda dengan cut off kita. Oke, kita lanjut. Di dalam Esra 9, pasal yang kelima, dikatakan, Esra pasal yang ke-9, ayat yang kelima. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku, dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Yehova Allahku. Jadi korban petang. Nah ini korban hubungannya dengan doa itu apa? Nanti ya, nanti kita lihat. Daniel 9 ayat 21 juga dikatakan, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Perhatikan di sini. Ketika Daniel berdoa, dihubungkan dengan persembahan korban, terus kemudian keterangan waktunya, petang hari. Mazmur 141 ayat 2 ini jelas sekali. Biarlah doaku adalah bagimu seperti apa? Persembahan ukupan, dan tanganku terangkat seperti persembahan apa? Korban pada waktu petang. Saudara, kenapa kok ini muncul? Karena gini ya, bangsa Israel itu pernah mengalami pembuangan. Nah, ketika mereka mengalami pembuangan, mereka tidak bisa mempersembahkan korban di Yerusalem. Karena Yerusalemnya sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, karena mereka tidak bisa mempersembahkan korban, maka yang terjadi mereka menggantikannya dengan doa. Yang menghubungkan antara persembahan korban dengan doa, itu adalah di Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti doa ini seperti apa? Persembahan ukupan. Persembahan ukupan salah satu persembahan yang dikorbankan di Bait Allah. Kemudian persembahan korban pada waktu petang. Jadi mereka menggantikan persembahan korban itu dengan doa-doa, atau dalam bahasa Ibrani sidur-sidur. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Siapakah orang lumpuh ini? Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Jadi fakta ini menunjukkan orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah. Menunjukkan bahwa orang itu bukan sembarang orang lumpuh. Karena kalau ada orang sembarang orang lumpuh diletakkan sana ya, ya nanti kan pintu gerbangnya penuh dengan pengemis, orang lumpuh kan, orang yang pergi ke Bait Allah kan jadinya nyaman. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa orang ini kemungkinan adalah salah satu anggota keluarga keturunan Harun, tetapi karena dia itu cacat, maka dia itu tidak bisa melayani Tuhan. Karena tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa jadi imam, maka tiap hari perhatikan saudara ini ya, tiap-tiap hari orang itu diletakkan, berarti ada orang yang meletakkan khusus. Dia di dekat pintu Bait Allah. Ada orang khusus. Begitu ya. Nah, untuk referensinya di Imamat 21 ayat 21 dikatakan, setiap orang dari keturunan Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Jadi artinya, orang ini seharusnya mendapatkan privilege, kalau benar dia benar keturunan Harun ya, menjadi imam. Harusnya bisa jadi imam. Tetapi tidak mungkin memungkinkan jadi imam, karena hukum Taurat melarang orang yang cacat jadi imam. Dikatakan karena badannya cacat, janganlah dia datang dekat untuk mempersembahkan
santapan Allahnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Orang lumpuh ini diindikasikan identitasnya bukan sembarangan orang. Nah, ketika orang orang lumpuh ini melihat ya, Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Nah, hal yang perlu kita pelajari di sini adalah ini. Orang itu meminta sesuatu yang fana, sedekah itu uang sedikit, sesuatu yang fana. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, banyak di antara kita yang meminta kepada Tuhan sesuatu yang fana, sesuatu yang jangka pendek. Pertanyaannya, apakah kita pernah minta pada Tuhan sesuatu yang nilainya kekal? Jadi keadaan orang, tapi dapat dimengerti ya, karena gini ya, keadaan orang yang memiliki masalah, dalam hal ini kelumpuhan, gak bisa kerja, memang biasanya memiliki pemikiran jangka pendek. Artinya pokoknya aku bisa makan, bisa hidup untuk hari ini aja sudah syukur-syukur. Ya tidak bisa disalahkan juga. Memang ada semacam natural, pemikiran natural yang membuat orang itu berpikir seperti itu. Itu ya. Nah, orang tersebut tidak pernah memiliki pemikiran untuk disembuhkan. Karena dia tuh cacat dari lahir. Perhatikan, cacat dari lahir. Dia tidak pernah ini ya. Lumpuh sejak lahirnya. Jadi orang ini tidak pernah merasakan berdiri. Tidak pernah. Satu kali pun. Nah, ayat 4 dikatakan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, dan orang itu menatap mereka, Petrus, dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Pasti sampai detik ini pun, di ayat 5, yang ada di pikirannya selalu apa? Sedekah. Tapi kalau kita cermati ya, seringkali hidup kita tuh sudah dekat sekali dengan pertolongan Tuhan. Tapi karena sensitivitas rohani kita yang lemah, maka kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Contoh yang paling sering saya pakai itu adalah pada waktu menyeberangi Laut Teberau. Pada waktu di depan Musa itu ada Laut Teberau. Kiri sama kanan itu tebing-tebing yang tinggi. Terus kemudian belakang adalah tentara Firaun. Seolah-olah saat itu nggak ada jalan keluar, betul nggak? Tapi ketika mengalami seolah-olah yang nggak ada jalan keluar itu, Tuhan justru buka jalan dengan caranya yang ajaib, yaitu Laut Teberau terbelah menjadi dua. Jadi, ketika kita mengalami suatu permasalahan yang besar, bahkan seolah-olah itu di hadapan kita itu jalan buntu, maka dia akan buka jalan. Ketika Anda dekat dengan bahaya, dengan ancaman, di situ pula Anda dekat dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Laut-laut Teberau akan terbuka dalam kehidupan Anda. Ayat 6. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang dipunyai apa sih? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, jalan. Jadi kuasa dalam nama Yesus itu yang dipunyai Petrus, dan itu jauh lebih besar daripada emas dan perak. Hal yang fana dalam hal ini emas perak memang nggak dimiliki Petrus. Kenapa? Karena memang Petrus bukan konglomerat. Tapi apa yang dimiliki Petrus, yaitu kuasa Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada bermiliat-miliat uang yang mungkin bisa dinikmati oleh orang tersebut kalau memang Petrus konglomerat ya. Tetapi kondisinya orang ini lumpuh. Saudara pilih mana? Orang, kalau misalkan dari orang lumpuh nih, dapat harta kekayaan sampai 100 miliar gitu, tapi tetap lumpuh. Atau tak mendapatkan apapun, sepeser pun tidak dapat. Tetapi engkau selamanya bisa berdiri di atas kakimu sendiri, bisa berlari, bisa berlompat, bisa berjalan, bisa jongkok berdiri, bisa apapun dengan bebas. Mana yang Anda pilih? 100 M lumpuh, tidak mendapatkan uang apapun, tetapi Anda memiliki kaki yang kuat untuk melayani Tuhan. Apa yang Petrus beri? Apa yang Petrus beri? Ini memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Ayat 7.
Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudara perhatikan baik-baik ya. Petrus di sini tidak membiarkan orang itu berdiri sendiri. Maksudnya ketika Petrus ngomong, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Nggak cuma ngomong gitu tok. Tapi dia juga turun tangan, get in touch dengan orang lumpuh ini. Memegang tangannya, membantunya untuk merasakan bagaimana pertama kalinya, for the first time in his life, dia berdiri. Bagi orang ini berdiri adalah sesuatu yang baru. Bagi kita biasa. Mungkin kita jalan, lari itu biasa. Tapi bagi orang ini berdiri, sesuatu yang sederhana banget. Itu adalah sesuatu yang baru. Dan untuk sesuatu yang baru, Petrus mau membantu orang itu. Ketika kuasa Tuhan bekerja, itu jauh lebih berharga dari emas perak. Justru melalui kuasa Tuhan yang hebat ini, maka orang ini bisa mencari emas dan peraknya sendiri, tanpa bergantung sama orang lain. Kalau kita lihat, kita baca artikelnya, bukan, firman Tuhan maksud saya. Kalau kita baca teksnya, firman Tuhannya, kita lihat orang ini selalu apa? Diletakkan, berarti bergantung sama orang lain. Tapi sekarang dia tidak bergantung sama orang lain, tidak ngerepoti orang lain. Atau jikalau dia tuh memang benar dari keturunan imam, maka sekarang dia sudah disembuhkan, tidak cacat lagi. Dia bisa jadi imam. Luar biasa bukan? Ayat 8. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Perhatikan baik-baik ini ya. Berdiri, berjalan, melompat. Luar biasa. Jikalau Tuhan sudah memulihkan kehidupan Anda, apakah Anda mau masuk ke dalam bait-Nya? Jangan malah menjauh. Jangan, kalau ilustrasinya orang lumpuh ini, jangan gunakan kakimu untuk merampok. Jangan gunakan kakimu untuk membunuh. Gunakanlah kakimu untuk melayani Tuhan. Dia sudah berdiri, berjalan, melompat. Mengikuti mereka, Petrus itu, dan Yohanes ke dalam bait Allah. Saudara, orang ini benar-benar orang yang tahu diri. Dia tahu, dia sembuh karena kuasa Yesus, nama Yesus. Tindakan melompat. Menyiratkan makna yang luar biasa. Memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Saya memaknai tindakan melompat seperti itu. Karena selama ini jangankan melompat, berdiri saja tidak bisa. Terus kalau Tuhan sudah memberikan kemampuan yang luar biasa itu, bisa berdiri, berjalan, melompat. Bukankah itu menunjukkan, menyiratkan bahwa dia ingin do the best for the glory of our God. Dan aktivitasnya yang riang gembira itu, melompat-lompat muji Tuhan, itu dilakukan apa? Ke arah yang menuju ke dalam bait Allah. Bukan menuju keluar bait Allah. Bukan. Artinya, dia kembali ke sumber yang benar. Dia kembali ke jalan yang benar. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Tidak cuma dia tok memuji Allah. Orang-orang itu juga memuji Tuhan. Kebesaran Tuhan itu tampak nyata dalam kehidupan orang lumpuh ini. Jadi peristiwa yang terjadi pada orang ini menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan itu nyata. Bukan kaleng-kaleng gitu loh. Bukan omong kosong. Bisa dirasakan oleh orang lumpuh ini. Bisa dialami. Seberapa sering saudara merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Seberapa sering peristiwa itu juga bisa memberkati orang lain, tidak cuma saudara. Ketika saya merenungkan ini, kadang-kadang kita terlalu egois ya. Mungkin berpikir berdoa itu untuk diri sendiri. Tapi jarang kita berdoa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mungkin orang ini tak pernah berpikir untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang ini sudah tanpa pengharapan sama sekali. Karena dia adalah lumpuh sejak lahir. Tetapi ketika dia bertemu dengan murid Kristus, bertemu dengan kuasa Tuhan Yesus,
maka yang terjadi adalah pemulihan terjadi. Ada lompatan yang dahsyat sekali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin hidupmu sedang jatuh, mungkin hidupmu sedang terpuruk. Tetapi saat ini, berhadapanlah dengan Kristus. Alamilah kuasa kebangkitannya. Sehingga membuat engkau menjadi seorang pemuda atau pemudi yang luar biasa. Bersemangat kembali. Yang asalnya lumpuh mungkin secara rohani. Menjadi bisa berjalan, melompat, berlari, berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, firman Tuhan namanya di sini. Tuhan Yesus memberkati.